Aksi sejumlah anggota DPR yang berjoget dalam sidang tahunan MPR langsung menjadi sorotan publik. Kejadian ini viral di tengah ramainya isu kenaikan gaji anggota DPR hingga 100 juta rupiah per bulan atau setara 3 juta rupiah per hari. Meski begitu, Ketua DPR Puan Maharani membantah isu tersebut. Ia menjelaskan tidak ada kenaikan gaji, melainkan perubahan fasilitas rumah jabatan yang kini diganti dengan kompensasi uang rumah. Hal itu dianggap sebagai bentuk penyesuaian karena rumah dinas sebelumnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Puan juga menegaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak dan kewajiban dalam melayani konstituen, termasuk menyiapkan fasilitas saat ada warga dari daerah pemilihan yang datang. Di sisi lain, Ustadz Adi Hidayat atau Uwah turut mengomentari aksi joget tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidak pantas karena melanggar hukum, norma, dan etika sebagai wakil rakyat. Ia berharap peristiwa ini menjadi bahan introspeksi mendalam bagi para elit politik agar lebih serius membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Uwah juga menyinggung sikap para pejabat yang kerap meminta ulama menenangkan masyarakat saat ada kegaduhan, namun justru menimbulkan persoalan baru akibat ulah elit sendiri. Ia menegaskan bahwa kritik ini lahir dari rasa cinta pada bangsa dan negara, serta harapan agar rakyat tidak terus dijadikan objek permainan politik. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa. Di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Saya mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memaafkan kita, dan maafkan dengan kata-kata ini kalau kurang berkenan. Tapi mudah-mudahan tidak ada satupun unsur yang dimaksudkan untuk menyakiti atau juga merendahkan, tidak sama sekali. Ini demi bangsa, demi negara, demi rasa hormat dan rasa cinta kita pada semua. Demikian, mohon maafkan saya kalau kurang berkenan. Semoga Allah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selamat atas kenaikan gaji untuk para anggota DPR yang telah bekerja keras untuk rakyatnya. Dengan segudang fasilitas dan kemewahan yang kalian dapatkan, entah kapan kami bisa ikut merasakan hal yang sama. Dan yang naik untuk rakyatnya itu iuran BPJS, pajak yang semakin naik melesat tinggi, gaji naik 100-200 itu pun 1 tahun sekali. Beban hidup semakin tinggi, tapi pendapatan tidak sesuai. Yang lebih anehnya lagi, si miskin itu pada diem aja melihat tingkah lakunya mereka. Beras dan bensin aja mereka dapat tunjangan. Benar-benar wakil rakyat yang mewakili rakyatnya untuk hidup enak dan sejahtera. 3 juta sehari datang duduk diem. Pantas nggak menurut kalian? Sementara gaji guru nggak nyampe 1 juta. Belum lagi guru honorer bahkan cuma ratusan ribu, dan belum lagi pedagang, petani, nelayan yang nggak sejahtera di negara ini. Pertanyaannya cuma satu, di mana etika, moral, dan rasa malu? Ketika negara lain aja tuh ya, pejabatnya itu santai banget ya, nggak pakai pengawal, nggak pakai ajudan, nggak pakai fasilitas mobil mewah, nggak harus nginep di hotel 9 juta semalam. Padahal luar negeri loh itu. Ternyata emang Indonesia udah merdeka. Merdekanya diwakili mereka. Hidup enak di atas kemewahan. Ya merdeka, mereka tidur beralaskan sutra, sementara rakyat tidur beralaskan tanah aja. Koreksi kalau benar.
Jadi menurut kalian masyarakat, haruskah kita diam menghadapi kezoliman ini? Ini udah penindasan namanya. Jika pemerintahan ini lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada memikirkan kesejahteraan rakyat, maka ini bukan pemerintahan, melainkan penindasan. Koreksi kalau benar, tulis pendapat kalian di drop komen, share video ini, dan follow. DPR minta tambah gaji 50 juta, Nafa Urbah pasang badan. Saya tinggal di Bintaro aja macetnya gila, kok sambat. Teman-teman yang lain berangkat habis subuh, Bu, ke kantor, naik kendaraan umum pulang, ya kan? Mereka pulang kantor jam 5, nyampe rumah jam 9, Bu. Nggak sambat tuh mereka. Kok Anda? Ya, apalagi aku memahami sih ya, anggota DPR itu ada yang dari luar kota juga. Ya oke gitu loh. Tapi ya nggak segitu juga kan. Ya tapi nggak ngerti juga kalau perhitungannya kos-kosan 3 juta sehari gitu ya. 3 juta sehari dikali 26 hari kerja, totalnya 78 juta. Ini kos-kosan apa diinepin di hotel ini Mendingan hubungi Fahri Hamzah sana loh, daripada ngurusin rumah tapak rakyat mau dinaikin pajaknya itu ya. Mendingan urusin rumah susun buat anggota DPR deh, lebih gampang gitu kan. Deket aja mereka jalan kaki, jadi negara efisiensi. Nggak perlu nggak perlu kasih tunjangan BBM, nggak perlu kasih mobil dinas, jalan kaki aja bikinin rumah susun di deket-deket kantor DPR. Gaji DPR 3 juta per hari, rakyat yang ngenes, wakil rakyatnya tajir melintir. Negara yang katanya demokratis, tapi prakteknya lebih mirip sama sinetron Indosiar. Rakyatnya lapar, nggak makan, wakil rakyatnya kekenyangan. Rakyat ngantri minyak goreng, wakil rakyatnya ngantri voucher perjalanan dinas. Dan sekarang yang bikin geger, yang bikin viral adalah ada berita bahwa katanya gaji DPR bisa mencapai 3 juta per hari jika diakumulasikan. Fantastis sekali bukan? Fantastis tingkat dewa. Rakyat bisa dapat 100.000 per hari aja, sujud syukurnya udah minta ampun deh beneran. Ini wakil rakyatnya bisa dapat 30 kali lipat. Sebenarnya gaji bulanan anggota DPR itu tidak sebesar itu gitu loh. Yang bikin gede itu apanya? Tunjangannya banyak banget coy ya. Tunjangannya itu segede gaban, apapun itu ada tunjangannya. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehormatan, tunjangan listrik, tunjangan telepon. Dan sebenarnya katanya rumah dinas untuk anggota DPR itu dihapus, digantikan 50 juta per bulan. Take home pay anggota DPR sebelum ada nih uang rumah aja udah bisa mencapai 54 juta per bulan. Ini ditambahin lagi sama uang rumah 50 juta per bulan. Ya take home pay-nya bisa sampai 100 juta per bulan, kocak. 100 juta per bulan, ya kalau dipukul rata setiap harinya gitu, ya hitung-hitung sehari lu ibarat kata dibayar 3 juta. Berapa dah lu bandingin sama rakyat biasa dah? Menurut data BPS ya, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia setahun sekitar 78 juta. Itu artinya satu hari kemungkinan 215 ribuan. Jadi kalau DPR bisa mendapatkan 3 juta per hari, itu sama dengan 14 kali lipatnya rakyat biasa. Bahkan itu lebih gede daripada gaji PNS, gaji guru, gaji dosen. Jauh. Sebenarnya DPR sendiri tuh kerjanya apa sih? Ya rapat paripurna, walaupun kadang-kadang kursinya banyak banget tuh yang kosong melompong. Rapat komisi, walaupun ya kadang-kadang cuma formalitas aja karena banyakan pada main handphone. Tugasnya apalagi? Kunjungan kerja yang lebih mirip liburan kerja. Coba kalau rakyatnya dikasih 3 juta per hari, kira-kira itu rakyat akan berbuat apa? Akan renovasi rumahnya, membuat usaha, bayar sekolah anak, bayar utang. Isu tentang kenaikan gaji DPR ini bukan hanya menyakitkan dan memicu amarah masyarakat ya, tapi ini juga mengganggu psikologis untuk para rakyat. DPR itu seharusnya sesuai dengan singkatannya ya, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi pada kenyataannya, pada realitanya, mereka lebih sering mewakilkan partai. Lebih sering jadi wakil partai, wakil pemodal, bahkan wakil diri sendiri dan wakil keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang gue mikir ya, DPR itu dapat rumah dinas itu sebenarnya untuk apa gitu. Gaji mereka tanpa tambahan yang uang rumah ini, gaji mereka aja sudah bisa mencapai 2 digit 50 jutaan per bulan gitu. Kenapa masih harus dikasih rumah dinas juga? Dan sekalipun rumah dinas itu ditarik, dikembalikan ke pemerintah, kenapa harus dikasih uang liquidnya gitu? 50 juta lagi per bulan. Buat apa gitu? Sedangkan rakyat banyak yang tidurnya di kolong jembatan, guru honorer yang benar-benar sudah mengabdi puluhan tahun mengajar mencerdaskan bangsa dan negara ini tidak mendapatkan rumah dinas sekalipun. Rakyat demo, pemerintah nggak dengerin. Protes tentang tambang ilegal, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Giliran fasilitas DPR, cepet banget.
Rumah dinas dihapus, langsung dapat tunjangan 50 juta. Ini mah udah bukan wakil rakyat, wakil rekening pribadi. Terus solusinya apa? Aduh, kayaknya gue udah capek deh ngasih solusi untuk negara ini, untuk anggota DPR, untuk pemerintahan tuh kayaknya gue udah capek. Tapi oke lah, mari kita bahas. Mungkin bisa menggunakan transparansi keuangan DPR. Bisa juga pengukuran kinerja kerja anggota DPR, kayak misalkan absensi. Terus apa lagi? Penghapusan tunjangan yang nggak masuk akal. Mungkin bisa juga revisi sistem penggajian pejabat gitu ya. Kayaknya seharusnya gaji DPR itu nggak 5 kali lipat lebih besar daripada guru, daripada PNS. Ya kalau misalkan pun mau lebih besar, ya tunjukin dong kinerja kerja nyatanya itu apa. Jadi apakah pantas DPR digaji 3 juta per hari? Pantas, kalau kerjanya benar. Tapi faktanya belum ada bukti yang cukup dan akurat. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang susah, rakyat yang luntang-lantung, wakil rakyatnya hidup dengan kemewahan. Besok-besok jangan sampai nih ada tunjangan ngopi 15 juta, tunjangan bensin 50 juta. Nggak sekalian tunjangan tidur siang.